nunggu. Nah ada yang nepak, saya kira itu mandor saya gitu, ada bermasalah gitu di dalam di pabrik. Pas saya nengok ternyata nggak ada siapa-siapa, tapi jelas kayak ada yang nepak. Bentar, itu rambut siapa itu? Enggak ada, jangan dong. Enggak, itu yang di tuh Aqua tuh. Itu rambut apa bukan? Iya kayak rambut. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, jadi kali ini bukan di segmen Opa ya, karena ini segmennya berbeda teman-teman, beda banget ini. Nah kebetulan mungkin teman-teman udah nggak asing lah ya sama narasumber kita kali ini, udah pernah mampir juga di channel Enda Pejapa. Tapi kali ini bakal bercerita tentang hal yang lain dan mungkin ini hal yang menarik. Oke guys, segmen kali ini sedikit horor. Nah, jadi beliau ini mau menceritakan tentang kisah horor yang ada di Korea. Ya mungkin sebagian teman-teman berpikir, di Korea mana ada sih hal-hal seperti itu, nggak kayak di Indonesia kan ya. Di Indonesia itu hal-hal mistisnya kayaknya kencang banget gitu ya. Ya aku juga masih belum begitu inilah masalah mistis. Cuman dia ingin bercerita kali ini teman-teman, bercerita tentang pengalaman mistisnya yang ada di Korea. Betul ya? Betul. Nah, oke. Kalau teman-teman yang belum lihat, boleh lihat dulu video aku yang sebelumnya. Tapi kita kenalan dulu aja lagi. Kenalan lagi dulu aja. Gimana sih? Kenalan dulu lagi. Kenalan lagi dulu aja. Kan bingung kan? Iya. Oke, jadi langsung kenalan aja lah. Ya. Oke, sok. Coba kita kenalan dulu. Halo guys, nama saya Ragi Variangan. Saya berasal dari Bandung dan ada blasteran dikit ya dari Minang. Minang. Jadi Minang dan Bandung. Blasterannya guys. Blasterannya. Ya, jadi Agi ini pernah ini juga kita pernah sharing, tapi itu tentang obrolan pekerjaan. Tapi di kali ini Agi mau cerita tentang kisah horornya. Ya. Ya sebenarnya ini belum cerita juga ke aku sebelumnya. Jadi ini langsung kita cerita di sini. Betul ya? Betul. Oke, kita langsung cerita. Jadi emang kejadian apa sih yang Agi pernah alamin tuh kejadiannya? Kejadiannya jadi waktu itu saya kan pertama datang Korea tuh. Waktu Jadi pas baru-baru banget. baru banget sih. Jadi waktu itu tuh bulan pertama kan 3 bulan tuh saya nggak dikasih yagan, nggak dikasih kerja malam. Oh iya, yagan Iya. itu kerja malam ya guys. Ya, nggak dikasih kerja malam. Jadi saya masih kerja pagi terus selama 3 bulan. Gitu. Nah setelah nggak sampai 3 bulan sih, mau nyampe 3 bulan saya udah masuk yagan. Oke. Gitu. Nah waktu yagan, waktu 3 bulan pertama itu, yagan pertama itu nggak ada kayak sesuatu hal yang aneh gitu, kayak biasa aja kerja. Jadi semua gitu. masih normal. Normal ya. aja Masih gitu. normal. Cuman waktu itu kan senior saya tuh kan, saya punya 2 senior. Ya. Yang pertama orang Uzbek dan yang kedua tuh orang Indonesia. Ya. Nah senior saya yang orang Indonesia ini dia dipindahin ke pabrik yang satu lagi, Oh. yang ada di Ansan. Yang ada di Ansan. Oh berarti waktu itu posisi Agi ada di pabrik di Seoul. Ya di Seoul waktu itu. Oh. Ya setelah senior saya pergi waktu 7 lah, waktu udah bulan ke-7 mau dekat ke bulan 8. Oke. Waktu itu kan saya udah tahu barang tuh ya, udah tahu produk-produknya, Ya. udah tahu barang yang mau keluar, terus apa sih size barang yang harus keluar tuh apa aja buat hari besok. Oke. Nah waktu itu saya ditugasin sama orang kantor, katanya Ragi besok ada barang yang mau keluar 4 palet. Oke. Tuh. Nah ini nomornya ini, serinya ini, tolong cari di gudang. Oke. Nah di situ tuh kayak saya disuruh nyarinya tuh waktu itu tuh jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Iya, soalnya kan waktu dari jam 8 kan saya mulai masuk yagan tuh jam 7 malam. Oke. Sore lah mungkin ya di Korea tuh. Nah, jam 7 sore atau jam 7 malam tuh saya udah mulai pergantian shift, saya masuk malam. Nah, mulainya dari jam 2, mandor saya nyuruh, "Kamu tadi suruh apa?" "Oh, saya tadi waktu sore disuruh nyari barang buat besok dikeluarin." Oke. "Barangnya apa?" "Ini." Diliatin tuh sama saya.
Udah gitu, oh iya udah kamu cari aja barangnya, kamu tahu kan gudangnya? Iya tahu. Ya so, kamu cari katanya. Nah kebetulan gudang saya itu kan gede banget tuh ya, dan barang tuh banyak banget, dan kebetulan tuh lampu tuh nggak semua hidup gitu. Jadi yang khusus lampu yang kayak buat pencampuran bahan aja yang hidup terang banget tuh. Nah buat di gudang tuh cuman ada satu lampu doang gitu, yang satu jajar lampu doang. Jadi kayak yang pinggir sama yang pinggir tuh agak gelap lah gitu, karena kan ketutup sama barang yang tinggi juga. Gitu. Kalau nggak ada barang mungkin kelihat semua. Nah, udah gitu ketemu nih ada di paling belakang. Nah saya langsung ngambil cikeca. Waktu itu pas ngambil cikeca datang tuh ngepinggir-pinggirin barang yang di paling depannya, karena si barang saya yang mau dikeluar tuh paling belakang. Dipinggir-pinggirin dulu, udah tuh nggak ada keganjalan. Cuman sewaktu saya udah ngambil barang yang paling depan, kayak ada suara aneh. Bukan suara aneh sih, kayak ya karena di pabrik kan banyak suara, jadi kayak lebih ke suara nyamuk, tapi nyamuknya tuh kayak ngegema banget gitu di telinga, tapi nggak ada nyamuknya. Jadi kayak suara nyamuk, tapi nggak ada suara nyamuk. Suaranya itu bukan itu suara motor ya. Nah jadi kayak ada suara nyamuk, tapi nggak ada nyamuknya gitu. Mungkin ya nggak kelihatan aja nyamuknya, tapi emang bener guys. Jadi emang ada suara nyamuk nih di pinggir, tapi jelas banget kayak ada di dalam telinga gitu suaranya tuh. Gitu. Pas saya lihat ke pinggir, nggak ada nyamuk, nggak ada apa-apa. Keadaan kan gelap tuh. Udahlah saya keluarin. Udah gitu, saya kan udah dikeluarin, harus dimasukin lagi tuh barang yang udah dikesampingin. Dirapiin lagi. Pas lagi ngerapiin, terus saya cek kan, itu kan saya bawa buku kayak buat ngecek gitu. Ngecek barang-barang yang udah keluar dan masih ada tuh apa aja. Pas saya lagi ngecek kayak ada suara tuk gitu loh, kayak ada suara benda jatuh, tapi kayak jatuh dari tangga gitu. Jadi kayak tek gitu. Padahal di situ nggak ada tangga. Nggak ada tangga. Jadi kayak jatuh dari tangga tuk gitu. Kayak ke bawah tuh kedenger. Ada berapa kali? Itu tuh kayak 4-5 gitu ya, lupa lagi saya. Pokoknya kayak jatuh dari tangga aja suaranya tuh. Dan kerasanya tuh pas dentuman terakhir. Karena kan yang namanya kita kan berdiri nih, nyentuh tanah kan kaki kita. Pas dentuman terakhir itu kayak ada suara getaran dikit gitu, kayak ada rasa namanya beneran jatuh kayak gitu, kerasa gitu. Nah waktu itu saya lihat apa yang jatuh gitu. Takutnya kan jatuh dari produk atas kan, tinggi tuh jatuh. Lihat nggak ada. Pas saya ngelirik ke sini, kayak ada sekelebat gitu di pinggir saya itu, kayak ada sekelebat gitu. Pas saya lihat lagi, kayak ada rambut jalan, bukan jalan sih, iya rambut, kayak rambut, kayak apa ya, rambut hijau, kayak sapu injuk gitu loh. Tahu kan sapu injuk yang warna hitam gitu ya, kayak seset gitu. Pas saya lihat apa itu, kayak takutnya kucing ya, karena kan kucing kan harus diusir, soalnya kan kadang ada juga waktu itu sempet tuh dimarahin waktu kita ngirim barang, ternyata di atasnya ada kotoran kucing. Kita tuh nggak tahu ada kucing. Intinya biar bersih gitu, jangan sampai ada kucing. Terus lihat nggak ada kucing, saya lihat ke pinggir, nggak mungkin kucing masuk ke belakang, soalnya kan udah kejepit banget tuh, nggak ada ruang. Nah di situ kayak udah mungkin saya halu karena kan udah malam, mungkin ngantuk. Udahlah, udah gitu. Itu gangguan pertama. Nah pas minggu depannya lagi kan saya juga. Nah senior saya tuh yang dari Ansar tuh balik lagi ke Seoul, karena yang di Ansar udah beres katanya. Balik lagi ngebantuin, dan dia juga sama aku, sama saya tuh juga. Saya nanya ke senior saya, Mas, di sini emang Mas selama kerja di sini pernah nggak sih ngerasa digangguin gitu? Terus senior saya tuh kayak ketawa aja, jadi bilang, emang kamu digangguin katanya tuh. Saya di situ tuh kayak, saya tuh kayak, kayaknya pernah juga gitu dalam hati saya. Terus kata senior saya tuh kayak, udah biasa itu mah, udah jangan dipikirin. Iya, udah biasa itu mah. Lah, saya tuh kaget. Mas, tapi sebenarnya tuh bukan digangguin sih Mas, belum pasti digangguinnya, cuman waktu Mas nggak ada, terus saya yagan tuh kayak ada suara aneh. Terus Masnya tuh kayak, udah jangan dipikirin kata si Masnya tuh. Udah jangan dipikirin, nggak apa-apa katanya. Udah biasa di sini mah.
saya kayak udah deh, saya tuh gak dipikirin tuh. Iya. Cuman kepikiran lah, kerja nggak Iya, iya, fokus. iya. Ternyata ada. Saya kagetnya tuh kayak, oh di Korea juga ada ya gitu loh. Iya, iya, iya. Kan notabene tuh warga Korea tuh kayak nggak peduli tentang Iya. hal-hal yang gituan ya, beda sama Kayak- Indonesia kayak kan. negara maju gitu udah Iya. apa sih gitu. Iya, yang gituan. Mistis tuh. Nggak peduli gitu. Jadi kayak kan biasanya kayak yang kayak gitu tuh tergantung kepercayaannya Iya, betul. masyarakat yang atau enggak orang-orang yang dekat di situ gitu, kayak Iya, betul, penduduk-penduduknya kan. Kayak kalau orang yang nggak percaya tentang yang gituan, kayak bukan nggak percaya, mungkin lebih ke nggak peduli. Iya. Biasanya eksistensinya tuh berkurang atau Berkurang, kayak iya. udah aku Ya, nggak mungkin ini. malas juga setannya, ngapain lah udah ngapain ini gitu. mereka nggak peduli sama aku gitu, jadi buat mereka si pindah Mokso, aja. iya. Pindah aja ke Korea, ke Indonesia itu yang lebih ini. Nah dari situ tuh kayak udah deh, itu kayak ya kaget pertama, terus ya udahlah yang penting jangan nampakin gitu. Kalau nggak apa-apa lah ngeganggu, jangan nampakin. Karena jujur aja kalau saya tuh sebenarnya nggak takut. Cuman kalau ada di depan mata ya pasti kabur. Ente kadang-kadang ente tadi lu Tapi yang selain itu yang Agi lihat itu ada lagi nggak? Ada. Nah itu Gimana teh itu tuh baru gangguan Permulaan. pertama. Itu tuh permulaan banget, dan permulaannya udah creepy sih menurut saya. Nah, yang paling menurut Agi, wah ini bener-bener nih, beneran nih, bukan Nah, halusinasi nih ya. gitu. Dan Kapan itu? itu tuh waktu itu tuh karena kan Gimana kejadiannya? ada 2 gudang sebenarnya. sebenarnya. Gudang buat penyimpanan sama gudang buat perinian apa tuh, pencampuran bahan harus khusus. Tapi pas ketemu itunya di mana? Nah kebetulan waktu itu saya yagan, dan kebetulan bikin produknya yang plastik film yang warna hitam. Saya yagan, dan kebetulan itu pas lagi jam 2 juga, cuman lebih ke setengah 3 kayaknya ya. Nah, sekarang itu jam 1 guys, malam guys. Jam 1. Jadi ini pas banget horornya. Iya. Jadi waktu itu tuh jam setengah 3 kayaknya ya, karena kan saya waktu habis banget tuh jam 2, karena itu emang udah kayak udah di timer aja sih, udah tahu aja tuh bahan pasti habis jam 2 gitu kan. Nah udah gitu saya campurin lo bahan. Nah kalau yang gudang yang kedua tuh lebih bukan angker lah, lebih kayak apa ya, kayak lebih kuat banget gitu ininya tuh auranya, soalnya gelap kalau yang itu. Jadi emang ada lampu, sorotan lampu, tapi kayak redup-redup gitu sorotan lampunya tuh. Jadi kayak ya kalau kita itu kan cuci foto tau lah. Iya. Kalau cuci foto kan kayak ruangan buat cuci foto kayak gitulah redup-redupnya tuh. Nah waktu itu saya ngecampurin bahan. Nah kalau yang itu jelas banget kayak ditepak, kayak ada yang nepak ke sini. Saya tuh lagi dengerin musik, soalnya kan kalau malam tuh pakai headset boleh ya, karena nggak ada sajang, nggak ada sajang. Jadi kalau malam pakai headset. pas headset, soalnya kan bete juga ya, cuma nungguin barang terus campurin bahan gitu. Jadi kayak bete biar nggak ngantuk di headset. Kebetulan tuh lagi dengerin apa sih, lagu musik keras gitu kan. Udah karena lagi campurin bahan kan berisik juga di luar, udah dengerin lagu. Nah ada yang nepak, saya kira itu mandor saya gitu, ada bermasalah gitu di dalam di pabrik. Pas saya nengok ternyata nggak ada siapa-siapa, tapi jelas kayak ada yang nepak. Ah udahlah, halo Saya itu bisa sampai ini, maksudnya bisa sampai nyentuh gitu. Iya kerasa banget nyentuh gitu, kayak ditepak beneran, kayak gitulah kayak itu sama orang. Gini. Dan di situ tuh kayak udahlah, tapi pas lihat ke belakang kok gelap banget guys. Iya, jadi belakang tuh kayak memplong aja gelap. Nah, udahlah gitu. Udah cepet tuh saya tuh cepet langsung dilepas headset tuh biar saya dengar, takutnya saya kaget kan. Iya. Jadi udah lepas. Pas itu saya cepet fokus gitu ngecampurin bahan. Pas gitu kan saya naik Cikeca tuh udah beres tuh bahannya udah. Pas naik Cikeca, pas mau mundur ke belakang kan mau narik Cikeca keluar tuh dari gudang itu. Nya tuh kayak ngegiles sesuatu. Pas gitu udahlah, mungkin apa sih kayak kerikil si ininya apa sih, jero plastiknya mungkin, karena kan suka ada juga yang berserakan kan di bawah, cuman udah menggumpal jadi keras, jadi mungkin kayak ini gitu. Terus gitu pas saya jalan kan pas kayak gerak gitu ke belakang, terus depannya nggak gerak, jadi cuma belakangnya aja. Pas gitu saya tit kan suara itu ya, tit pas lihat gitu kayak dilihat-lihat tuh kayak hitam,
kayak hitam gitu tuh, tapi kayak apa ya, kayak bukan tangan sih, kayak hitam aja kayak tongkat. Pas saya deketin langsung srep gitu hilang, kayak jalan gitu. Itu sumpah kaget banget. Pada ya waktu di Indonesia saya kan juga pernah kerja di pabrik gitu kan. Terus Indonesia kan terkenal dengan mistisnya juga kuat gitu. Tapi sumpah belum pernah diliatin. Tapi kalau kayak ngedengar suara itu udah biasa. Tapi kalau diliatin tuh belum pernah saya. Sekalipun belum pernah kayak diliatin kayak. Tapi itu orang-orang yakin Adi maksudnya nggak salah. Nggak halus sumpah, kayak itu tuh kayak benda, kayak apa ya? Penggambaran hitam itu gitu. Hitam gitu. Kayak tongkat. Kayak tongkat tapi kayak ada kayak rambut-rambutnya gitu. Bukan bulu ya, lebih ke rambut sih. Kalau bulu kan jelas gitu, ada kayak, kalau bulu kan kayak lebih ke keriting-keriting. Ini rambut kayak lurus gitu. Tapi kayak tongkat. Pas saya deketin langsung set gitu, kayak lari, kayak Jangan-jangan tongkatnya Samsudin deh. kayak Oh, tenan aku wes. Enggak ya? Ya, oke. mungkin sih. Nah udah gitu saya astagfirullahaladzim, saya tuh langsung halu gitu. Saya tuh langsung ini cuci muka gitu, udah gitu cepet-cepet tarik Cikeca. Itu jam 2. Kayaknya udah jam 3 kan, saya Jam 3. ngecampur bahan agak lama mungkin. Emang biasanya kalau kerja malam selesai jam berapa? Biasanya sore jam 8 pagi, masuk Wah. jam 7. Itu jam 3. Berarti masih harus kerja di situ. Dengan keadaan ingat kejadian itu gimana? Sendirian? Iya, Atau banyak orang? Enggak, karena kan cuma di situ aja yang sendirian. Cuman waktu ngeinin bahan aja. Karena kalau udah masuk pabrik udah nggak ada. Kayak terang, terus ya pabrik lagi jalan, terus ada orang Koreanya juga gitu. Itu kalau kita campur bahan aja sih yang sendirian gitu. Tapi jarak antara orang rame itu sama yang buat penem itu jauh kan? Enggak, cuman kita tinggal dari di situ, tinggal masuk kan ada pintu juga. Tinggal masuk ke situ udah pabrik gitu. Cuman kan saya bawa Cikeca. Jadi kan Cikeca harus dipundurin, harus muter gitu kan. Jadi agak jauh gitu. Nah, di situ kayak wah. Nah, yang paling epicnya di bulan 11. Sebenarnya udah dari situ nggak ada gangguan. Pas bulan 11 udah mulai lupa karena ya udahlah, yang udah gitu. Karena yang pertama kan kayak ada suara, terus diliatin kayak ada rambut jalan, terus yang kedua tadi ditepak, terus ada kayak benda hitam gitu, terus tiba-tiba kayak jalan, kayak lari, terus hilang. Nah yang terakhir itu yang paling epic, karena bahan jiro saya itu 25 kg satu karung itu. Bahan jironya itu 25 kg, ditumpukan itu kan ditumpuk tuh ada 4 tingkat tuh. Tingkat pertama, palet pertama, palet kedua tinggi kan. Saya tuh lagi bukan jalan, lagi ngecampur bahan lagi di tempat yang sama, campur bahan lagi. Tiba-tiba lagi campur bahan ada suara. Ternyata apa sih, yang jiro itu jatuh. Yang jiro ya, yang tuh apa sih, karung jiro itu ya buat bahan tuh jatuh. Itu 25 kilo. Mungkin jatuhnya paling atas, gak mungkin dong yang di tengah, karena kan kehimpit sama palet lagi, palet lagi, berarti yang paling atas dong. Pas saya, kok jatuh gitu, pas itu kok jatuh, sedangkan kan si apa sih, bahan jiro tuh kan pakai rep, di rep gitu loh. Jadi harus kalau mau diambil tuh kan harus dibuka dulu, harus dipakai itu apa sih, pisau. Kan di rep itu harus dipisau biar kebuka, baru bisa ditarik satu-satu. Nah itu kok bisa jatuh gitu, kalaupun misalkan ada angin, masa iya sih angin itu, terus tuh ada kucing, masa si kucing sekuat apa ya kucing kan. Nah kayak gitu tuh kayak saya, kok bisa jatuh. Oke lah, mungkin kesalahan ada di atas apa, soalnya kan ada berapa. Tapi itu yang jatuh yang paling atas emang? Paling atas, nggak mungkin dong yang tengah, yang atas apa yang itu kan kehimpit jatuh tuh. Saya kaget, saya kayak itu juga lagi muter tuh bahan, lagi belum beres, lagi muter aja itu bahan. Kan harus cepet itu tuh, kayak stuck aja 2 menit tuh. Pas udah gitu udahlah nanti diberesin. Pas saya beranjak lagi ke mau ngelempar pandangan saya dari situ kan, mau ke belakang, mau ngebahan itu, langsung drop lagi, jatuh lagi dua karung. Iya, dan itu pas dulu tuh kan jelas banget kan, satu karung lagi. Jadi kayak pas lucu, pas lihat lagi ke atas
kan gelap ya atas tuh. Penasaran saya, Cikeca turunin tuh bahannya. Langsung saya kan Cikeca dinaikin, langsung saya naik ke Cikeca, lihat ke bawah. Tapi nggak ada siapa-siapa di atas tuh. Oh ya, kayak nggak mungkin ada orang lagi berdiri, soalnya nggak mungkin berdiri kan udah paling atas tuh. Orang pasti harus gini kan. Oh, gitu. Jadi kayak harus nunduk gitu. Mentok banget. Jadi orang kan harus nunduk gitu kan. Jadi kayak nggak ada siapa-siapa, nggak ada kucing, kok bisa jatuh. Terus anehnya tuh si yang repannya tuh masih utuh, nggak ada yang sobekan, jadi kayak utuh. Jadi kayak diambil gitu langsung gitu, diambil lagi langsung dijatuhin kayak gitu sih. Astagfirullahaladzim. Kayak terus di situ suasana langsung kayak hening. Dan kebetulan pas saya takut tuh udah mulai ada rasa takut tuh kayak mesinnya tuh kan di waktu mesin yang buat pemutar itu habis waktunya, jadi langsung diam, langsung hening gitu tuh. Langsung, dan kebetulan kan lagi pembersihan juga di dalam. Jadi si mesinnya lagi dibersihin, jadi nggak jalan, jadi kan nggak ada suara, hening krik gitu. Itu setak saya 5 menit di situ, kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kata orang lu tempelan, mungkin saya ketempelan sambil berdiri. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Di atas Cikeca loh itu. Di atas Cikeca. Iya, jadi kayak kalau saya oleh dikit jatuh dong. Jadi kayak setaknya tuh, untung setaknya diem. Nah itu kalau di atas Cikeca terus turunnya gimana? Siapa yang nurunin? Ya saya turun sendiri. Jadi kayak nerekel, gimana sih bahasa Indonesia, kayak manjat. Kayak manjat kan, manjat naik tuh. Turunnya sambil pegangan gitu, turun bawah bisa gitu. Nah di situ kayak wah, udahlah, saya turun, saya beresin karena kebetulan udah beres juga kan. Yang di belakang tuh tinggal nambah lagi satu bahan lagi. Udah saya turun, saya beresin. Terus saya dalam hati, astagfirullahaladzim, ya Allah, apa yang salah saya gitu. Kok diganggu, kok baru sekarang diganggu gitu. Lu jangan sampai diganggu terus gitu. Saya minta maaf kalau ada salah-salah. Udah gitu teh ada suara kayak kayak gitu. Suaranya serius itu, saya jelas itu dua suara. Cara gitu ngagem, tapi berat, tapi kayak suara cewek. Cara gitu. Astagfirullahaladzim, saya langsung beres-beres cepet-cepet, karena kan harus diberesin. Mau setakut-takutnya tetap harus diberesin. Soalnya nanti besoknya pasti dimarahin kalau nggak diberesin. Kan bos muda dateng dong, kan suka ngecek kalau pagi-pagi. Dia tuh paling rajin tuh, jam 7 udah datang tuh pasti ngecek gitu ya. Lalu dimarahin, jadi harus beres-beres gitu. Diberesin langsung pakai Cikeca ngebut tuh, naik Cikeca langsung dikebelakangin, langsung nggak lihat belakang, nggak lah, udah lah, balik ke Cikecanya, ngebut ke belakang sampai nubruk bahan di belakang, udah diputerin lagi, langsung pergi dari situ. Udah pergi dari situ, udah tuh kan ini kan gini loh, bangunan tuh kan di sini nih, ini si gudangnya. Gitu kalau muter gini buat Cikeca kan tuh ke belakang, keluar dari gudang itu mundur langsung ke sini. Jadi di sini penyimpanan Cikecanya. Nah pas di sini tuh tetap masih gelap, karena yang terang di dalam, yang buat penyimpan Cikeca gelap. Itu emang sengaja nggak dihidupin kan, kayak hemat listrik mungkin ya. Nah udah gitu masih gelap, pas saya mau nancepin kan harus dicas juga ya, Cikeca harus selalu dicas gitu. Biasanya kalau nggak dicas tuh takutnya baterainya lemah, tekor nanti pas yang bagian cugannya marah-marah. Cikecanya kok tekor nggak deh kan. Jadi pas saya mau itu kayak ada suara Cikeca di gitu. Cikecanya tuh kayak ditendang atau dipukul, kayak duk. Saya lihat nggak ada siapa-siapa. Udah gitu masuk ke pabrik kan. Pas dibuka pintu gitu, langsung pintu yang di gudang yang sana tuh kayak gitu, kayak itu tuh langsung baru masuk. Orang Korea nanya, ya mau ya, weh kata orang Koreanya. Aneh yo, 귀신 있어. 귀신 있어요. 귀신? 진짜? Terus kata dia, 진짜요? Kata saya gitu. Wah, 농담 ya, kata dia. 아니야, 농담 아니에요. 그래? Dia langsung mulai kayak percaya gitu ya. 같이 보자. Ayo kita lihat. Terus kata, ayo, saya pas dilihat, saya bilang, 아까 문 먼저 닫았어요. 자동 닫았어요. 자동 닫았어.
Kata dia tuh, kenapa kok bisa tertutup sendiri gitu. Iya. Orang itu kan bukan otomatis pakai apa sih, pakai Remote. listrik. Iya. Ya bukan pakai remote kan, itu harus pakai dorongan sendiri Iya. gitu. Kok bisa ditutup sih? Langsung mulai otaknya araya. Gue sini saya gitu. Ya, santai, jangan bercanda. Dia udah mulai takut tuh orang Korea. Oh. Udah mulai takut. Itu namanya Kim Gwajang Nim waktu itu. Iya. Kim dari Nim, masih dari Nim belum Gwajang. Kim dari Nim tuh takut dia tuh kayak, ya, nonton ya cinta ya kata saya tuh. Dia nggak bercanda beneran gitu. Terus kata dia tuh, udah ayo lihat, tuh kata saya tuh, cukup boyo gitu. Cukup bentar aja na yo. udah ditutup tuh moonnya ya si itunya. Langsung dia tuh, agak cakaman. Cinta kata dia tuh, dia cakaman lagi ya. Langsung dia lari sendiri. Langsung ninggalin saya. Oh, dia takut. Iya langsung lari, saya juga lari dong. Oh gitu. Oh masih dalam. Oh Ragi, hidup ganti Ragi. Oh bentar ini. Jadi dia ini juga. Apa? Jadi dia ketakutan juga. Takut, soalnya baru pertama kali katanya kayak gitu tuh. Karena kamu kayaknya ini pembawa sial. Kok bisa? Iya. Kok bisa? Saya di sini udah 5 tahun kerja nggak ada yang gini kok. Pas sama kamu ada. Jadi cuma tuh mulai. Saya juga nggak tahu. Saya juga diganggu. Udah karena kan lagi pembersihan tuh. Kalau pembersihan kan nggak jalan tuh mesin. Dia lagi dicongso. Jadi dicongso aja itu mas semalaman tuh congso gitu. Karena kan muter tuh sampai jam 2. Nah itu terus dicongso gitu ya. Sampai pagi aja congso itu sama Jinder. Kenyang congso ya. Kenyang congso ya. Conco nih congso ya. Jadi pelan-pelan aja. Jangan diputar nanti aja biar yang cugan yang muternya. Udah sekarang kita beres-beres aja, kita bersihin aja mesinnya. Ya udah gitu ke kamar mandi tuh. Mau ke kamar mandi dari ini ya. Terojo. Wah, apa kata saya tuh? Terojo, antar saya. Terojo. Dia malah ketakutan. Odi teroyo kata. Wajang sil. Aduh. Oh, malah dia yang ketakutan malahan. Kadang Wajang sil kan beda gedung ya, udah Oh. bisa gedung kan, jadi kayak Terojo, antar saya. Kata saya tuh. Udah ayo. Karena waktu itu kan si Wajangsil yang pinggir lagi mampet. Jadi Wajangsil itu ada 2, ada yang di bawah Kisuksa, ada yang di pinggir deket ya pabrik gitu. Cuman yang dari pabrik itu kayak lagi mampet, jadi nggak bisa digunain. Jadi kayak kepaksa harus yang di Kisuksa, sedangkan yang Kisuksa kan beda gedung. Anter saya anter nih. Malah dia yang takut ya. Pas saya anter, nah ini yang paling epic. Ada kayak sorotan, bukan mata ya, mungkin laser lah. Saya nggak mau lah sebut mata lah, laser lah mungkin ya, laser. Ada sorotan kayak biru gitu, kayak 2 biru kayak muter gitu. Kan kadang gelap tuh, kadang ngelewatin. Tapi si dari ini tahu. Sama dari ini juga saya tuh kayak ini kan dia nggak lihat tuh, dia lagi lihat HP jalan kan, pelan jalannya tuh karena kan gelap. Saya nggak nempak kayak Noel gitu kan. Dari ini coba ya. Terus kata dia tuh pelan gitu. Coba ya. Saya diem. Pas dia lihat itu kayak no tomang kaji mah. Jangan lari. Tomang ada koyo. Saya nggak akan lari. Harus nih. Jalan sampai masuk ke pintu. Udah masuk pintu, ditutup pintu pelan-pelan. Pas udah ditutup pintu pelan-pelan, Shiba, wah itu 저거 뭐야 저거. Udah di dalam, udah mulai, Shiba, 저거 뭐야, jadi itu apa? Nah tuh mulai pas udah beres kan, udah beres tuh dia, saya nungguin kan, nungguin dia berak gitu kan, nggak apa-apa lah sambil main HP kan, kebetulan biar nggak boring juga kan main HP. Dan dia sejam di kamar mandi atau sejam? Iya di WC, dia beraknya sejam gitu. Saya sambil main game udah 2 ronde itu sejam. Terus pas keluar nah lagi atau mau kacing marah jangan katanya arasoyo domang koyo saya nggak akan lari. Wah, jadi aku penasaran mau wawancara si Dery ini malahan
Kalau dia bisa ya. Kalau dia mau malah aku penasaran malahan. Udah gitu teh, udah ayo bareng. Karena emang kebetulan transparan kan pintunya. Cuman kalau udah ditutup kan nggak kelihatan juga kan karena gelap gitu pas di keluar nggak ada si laser dua itu. Itu emang bener mungkin bukan sebatas cahaya mungkin sesuatu yang nggak bisa kita lihat, cuman kita bisa lihat eksistensinya cuman kayak silau gitu, kayak ada cahaya gitu eksistensi. Itu sih yang paling epic banget. Setelah itu kan nggak tahu kenapa dari NIM-nya mungkin cerita sama orang Koreanya, udah cerita sama orang kantor, mungkin ngasih tahu kalau ada hal-hal yang ganjal tuh gimana, entah kenapa besoknya kan saya kan mungkin ceritanya paginya, besoknya lihat saya masih kan, pas saya kan tiba-tiba kayak ada digantung-gantung gitu, kayak digantung ikan gitu, kayak digantung tulisan-tulisan kayak jimat mungkin ya, jimat di setiap penjuru. Di situ udah nggak ada lagi gangguan setelah udah digantung-gantung gitu tuh. Oh berarti itu jimatnya ampuh ya? Tahu sih, kan setiap negara punya kepercayaan sendiri kepercayaan. Ayo kita coba undang pesulap merah. Ini beda nih. Ini bukan kesaktian ya, ini mah pengalaman. Tapi setelah itu udah sampai sekarang nggak ada lagi. Nggak ada, udah nggak ada, benar-benar nggak ada. Terus karena saya masih trauma kan waktu disuruh nyari lagi barang tuh, karena masih takut kayak ya udahlah lo gimana lagi, kalau saya ngomong nggak mau kan dimarahin, nggak profesional kerja. Ya udahlah, pas saya coba karena masih trauma kan waktu ngambil barang, saya masih kayak was-was tapi nggak ada suara, nggak diganggu. Udah di situ udah tenang, udah nggak pernah lagi ada gangguan. Berarti itu cuma pas tahun-tahun pertama. Tahun pertama benar itu kayak mungkin sambutan gitu, anyong mungkin kali. Anyong hamnida, Hanseng. Anyong hamnida, Hanseng mungkin gitu sih. Oh. Itu yang paling epicnya di waktu ada sorotan dua mata. Mungkin bukan dua mata sih, lebih tepatnya karena nggak kelihatan mata ya. Jadi kayak sorotan dua cahaya biru aja kayak gitu tuh, kayak gini, kayak jadi nggak diem gitu kayak gini dua gitu. Jadi aku malah penasaran ke dari NIM-nya malahan. Itu gue sumpah kocak banget tuh dari NIM. Iya. Dia tuh Tapi sekarang masih ada orangnya di situ. ada Di Seoul ada. Oh di Seoul. Ya kan kerjanya di Seoul. Oh berarti kita nanti ke Seoul mampir aja ajak dia ngobrol ke channel ini ya. Atau Ya sekarang guys ya. Jadi kita tanya apa dia beneran ngeliat itu atau dia cuman Ragi yang lihat, dia udah ketakutan atau memang sebenarnya nggak ada, cuman karena Ragi halu mungkin karena terlalu takut. Iya karena terlalu takut jadi ngelihat sesuatu pun kayaknya aneh gitu kan. Jadi aku penasaran malah sama dari NIM-nya. Kalau seumpamanya iya kocak juga gitu kan. Itu dari NIM tuh yang rese sebenarnya tuh dari NIM tuh. Dari NIM tuh ya orang Korea yang rese karena kan pertama mungkin karena belum dekat. Jadi kayak rese aja gitu, kayak nyuruh kalau apa tuh. Setelah kejadian itu mungkin tuh hikmahnya sih, setelah kejadian itu jadi kayak deket aja tuh sama dari NIM tuh kayak suka mungkin bercanda. karena dia takut juga kali ya, nanti Ragi kalau semuanya dijahatin dia manggil leluhurnya. Kayaknya mungkin ya gara-gara Ragi kan ada yang gitu mungkin. Tapi sebelum kejadian itu Agi pernah nggak ngalamin hal-hal kayak gitu juga, entah di Indonesia mungkin? Di Indonesia belum pernah sama malah kan karena Indonesia yang paling kental ya sama misteri yang kayak gitu. Sempet juga saya kayak dulu tuh waktu zaman jahiliyah ya. Zaman kebodohan. Saya tuh karena nggak percaya sama yang gituan, terus kayak lihat di YouTube yang apa sih yang sebut tuh kayak hunting gitu loh, kayak cari-cari penampakan gitu kan malam-malam sama temen saya. Sempet tuh apa sih hunting buat nyari ghost tuh ya. Jadi ikut-ikutan juga? Karena lagi rame kan di Facebook, di YouTube tuh lagi rame gitu, lagi naik. Ikutan itu. Pas saya lihat, pas saya nyoba malah nggak dapet penampakan, nggak ada gangguan apa-apa. Mungkin setannya apaan sih nih? Ikutan aja gitu. Kayak sih ya. Gitu. Atau mungkin orang yang lain settingan, nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Mungkin yang itu setting. Ya. Tapi berarti itu real kejadiannya cuman ngerasain di Korea. Di Korea malah di Indonesia enggak? Indonesia enggak pernah sedikit. Pernah sedikit.
Paling kalau lihat orang kesurupan itu pernah kayak digangguin. Tapi kan katanya kesurupan juga ya masih jadi tanda tanya lah. Iya sih, tapi katanya kata pesulap merah itu juga ada teorinya katanya. Terus kata Deddy Kobuzier juga ada katanya itunya. Ya itulah pokoknya kita nggak paham lah Nggak masalah paham itu. masalah Cuman itu ya. kalau aku sendiri belum pernah sih ngerasain kayak kesurupan, terus pingsan gitu. Oh bener nggak pernah saya pingsan, nggak pernah banget pingsan. Begitu teman-teman, kira-kira kisah horor yang benar-benar horor yang dirasakan Ragi. Oh ini udah 1:30 loh. 1:30. 1:30 guys, gila. 43 Ya menit. gimana ya? Aku nggak bisa bilang itu mungkin halu karena mungkin emang lagi yang ngerasain Iya. gitu ya. Tapi aku juga nggak bisa percaya karena aku nggak lihat secara langsung Iya. gitu ya. Jadi Tapi saya harap itu halus sih. iya. Saya harap itu halu. Jangan ada. Gak ada, jangan dong. Yang di tuh Aqua tuh. Oh iya. Oh, ini apa? Ini Kayak rambut rambut ini. deh. Kok panjang banget? Ini rambut panjang nih. Dan- Wah ini baru merinding nih. Indra bukan rambut Indra kan? Bukan. Rambut Agi nggak sepanjang ini dong. Kok ada rambut guys? Rambut guys, kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak sih? Oh tapi mungkin Lurus. rambut yang sebelumnya orang sebelumnya. Tapi kan tadi nggak ada dong. Tadi- Coba disisir tuh, mungkin ada sisir. Coba. Disisir itu banyak rambutnya nggak? Mana dong? Ini kan bekas Indra yang ini mah tadi. Tapi kan banyak di sini. Jadi kita ambil hal positifnya aja. Jadi di sini banyak rambut, jadi kemungkinan rambut orang yang sebelumnya. Mungkin ya. Ya, Positif lah. Harus positif aja, positif aja. Oke guys, jadi kayaknya sampai di sini dulu. Jangan diteruskan, bisi. Takutnya. Takutnya kita kesiangan besok karena besok kita mau ada jadwal. Iya. Ini udah jam 1:30 juga. Yap. Mungkin kalau seumpamanya nanti video ini bakal rame, mungkin kita bakalan tanya-tanya lagi dari narasumber yang lain. Apakah memang di Korea itu memang benar ada mistisnya atau ada kisah-kisah horornya gitu ya? Pernah mengalami kisah. Pernah mengalami kisah horor? Boleh silakan kontak saya di via Instagram, boleh via komentar di YouTube, boleh di Facebook juga boleh. Oke, Agi terima kasih udah berbagi cerita. Sama-sama. Buat teman-teman terima kasih yang udah nonton. Well, setiap apa ya? Pokoknya setiap video yang aku buat menurut teman-teman itu kurang baik, tidak perlu ditanggepin, tapi kalau baik ya silakan diambil. Itu aja mungkin teman-teman ya. Terima kasih Agi udah bercerita. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah, Amin. terus diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam bekerja. Udah segitu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.